Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa dan mengupdate tentang saham WiFi. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu di subscribe ya. Thank you. Nah, ini video terakhir yang saya buat tentang analisa saham WiFi. Untuk kalian yang belum tonton, mungkin bisa tonton video ini dulu sebagai dasar pemahamannya, karena ini hanya untuk video update lanjutannya aja. Kita lihat dari, ini Stockbit. Nah, saham WiFi per penutupan perdagangan hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 harganya naik 9,9%. Jadi 1.800 ya. Nah, dia ini masih FCA ini. Tapi udah diberitakan hari Senin dia keluar dari FCA ini kayaknya. Nah, sekarang yang mau saya update adalah untuk storyline-nya masih sama ya. Kalau kalian mau coba saya ulang sedikit. Nah, ini saya udah buat storyline-nya nih. Juni 2024 harga sahamnya masih 200-an. Diberitakan bahwa Pak Asim Joy Hadikusumo investasi di perusahaan ini lewat Arsari Sentra Data dan harga sahamnya perlahan naik ke 300-an. Januari 2025, 6 bulan setelahnya ya, harga saham 400-an. Diberitakan Pak Asim, Pak Arwin Rashid, Pak Fadil Muhammad mengakuisisi saham WiFi. Kita jual beli sahamnya sudah ditandatangani, harga sahamnya naik drastis dari 400 sampai ke 1000. Jadi sebetulnya kalau dari Juni ke Januari dia udah bigger sekali ya kan. 200 ke 400, baru setelah berita akuisisi itu dia naik lagi kencang 400 ke 1000-an. Nah, Januari 2024 entitas atas nama Joni masuk ini Januari 2025 salah. Januari 2025 entitas atas nama Joni masuk ke saham WiFi sekitar di 20 Januari 2025 dan membeli 120 juta lembar saham WiFi. Perkiraan saya dia masuk di harga 900-an ya. Nah, dari berita yang saya baca kabarnya dia orang yang tinggal di Februari 2000, salah lagi. Februari 2025, 2024 mulu, belum move on saya mau 2024 nih. Bentar ya, saya rubah dulu ya. Oke, sip sekali. Oke. Nah, Februari 2025 pemberitaan ini dulu. Februari 2025 saham WiFi disuntik pendanaan investasi oleh BNI sebesar 970 miliar. Ini merupakan uang yang sangat besar, pasti untuk mendukung ekspansi bisnis. Bersama dengan itu, dikatakan bahwa dana yang diinjeksi BNI ini untuk mendukung proyek anak perusahaan WiFi menyediakan kebutuhan internet untuk 40 juta rumah tangga dengan harga 100.000 per 100 Mbps. Ini sebetulnya murah banget ini ya. Kalau yang orang di internet pasti tahu nih, murah banget tuh harganya. Februari 2025, pemberitaan lelang frekuensi ala Kumdigi 1,4 GHz muncul. Saham seperti WiFi dan data bisa dibuka. Nah, jadi dia storyline-nya itu dari Januari lah kita anggap ya. Januari 2025 sampai Februari itu dia apa ya? Jalan terus gitu. Kelihatan sebetulnya kalau kita bisa baca itu ada agenda yang besar gitu saham ini. Itu analisa saya ya, bisa juga salah. Itu menurut saya bisa salah juga gitu. Nggak tahu gitu. Februari 2025 ada rumor yang ditulis Bloomberg Technos bahwa WiFi akan mengakuisisi saham ISAT, yang saya rasa berita ini cukup lebay dan sudah dibantah oleh WiFi. Nah, ini udah dibantah ya. Di video analisa saya yang tadi sebelumnya itu, saya udah bilang juga di akhir poinnya itu kalau tentang akuisisi ISAT ini saya rasa cukup lebay juga Bloomberg Technos ini kan. Tapi ya nggak tahu lah, karena banyak juga yang dibantah-bantah ternyata kejadian juga gitu kan. Ya kita lihat aja nanti kalau misalnya itu kejadian kan sebetulnya menguntungkan investor WiFi juga gitu kan. Masalah. Kemudian Februari 2025 diberitakan bahwa owner WiFi membeli saham WiFi sebanyak 6 juta lembar di harga 1.530. Nilai investasi sekitar 9,18 miliar. Yang saya tafsirkan ini merupakan signal dari owner mau bawa saham ini terbang dan ada proyek besar ya. Nah, di poin ini sebetulnya ini yang paling update dan menurut saya penting. Kenapa? Karena kita pakai logika dasar aja kawan-kawan. Kalau ownernya masuk 6 juta lembar di harga 1.530, mungkin nggak dia mau sahamnya turun di bawah 1.530 di harga belinya? Saya kira dari jalan ceritanya
sulit ya. Karena ya gitu aja logika sederhananya. Dia aja beli di 1.530 kok, masa dia mau harganya turun segitu? Pasti kan dia mau bawa harga sahamnya terbang ke atas gitu. Itu logika dasarnya aja. Nah, kalau kalian yang average-nya di bawah 1.530 atau katakanlah 1.500 sampai 1.600, itu udah tinggal santai aja menurut saya. Tinggal santai aja kita mau kemana lagi arah saham ini ya kan. Tapi kembali lagi, kalau makanya kalian tonton video saya yang sebelumnya itu, sebetulnya project 40 juta rumahnya itu yang saya tunggu. Jadi labanya akan naik, EPS-nya akan naik terus, jadi growth dia. Jadi harga sahamnya pun bisa naik kencang gitu. Nah, di sini saya bikin, dari semua storyline ini, tidakkah kita bisa 50% aja bisa menebak dan bernalar arah saham ini? Ya minimal ke akhir tahun 2025 inilah. Nah, saya rasa kalau ownernya di 1.530 aja beli, ya mungkin akan dibawa minimal 2 kalinya, kali 2-nya. Misalnya ke 3.000 mungkin, atau lebih saya nggak tahu ya. Tapi satu hal yang saya yakini, perusahaan ini akan menjadi besar. Nah, sekarang harga sahamnya sudah 1.800. Nah, untuk dari mana tahu beritanya itu yang ada pengendalinya beli, kalian bisa cari di Google aja sebetulnya, tapi sebetulnya di sini lebih enak dia. Ini kan Stockbit kan. Nah, kalian di stream, baru pencet yang ini report. Oke. Nah, di sini ada ini. Nah, ini penjelasan atas pemberitaan media massa YP. Nah, ini dia yang diberitakan si Bloomberg Technos itu, yang dia mau akuisisi ISAT. Nah, ini kan di apa kan sama dia, dibantah gitu. Nah, kalian tinggal klik-klik aja. Nah, ini. Agar dijelaskan, konfirmasi klarifikasi kebenaran informasi pada berita tersebut. Perseroan memberikan klarifikasi bahwa informasi pada berita tersebut tidak benar, mengingat hingga saat ini manajemen belum merencanakan tersebut. Nah, dari bantah manajemen YP. Nah, kalau untuk yang kepemilikan itu di sini dia. Nah, ini kalian klik kan, kemudian klik yang salah satu ini aja, di atas atau di bawah, terserah, sama aja isinya. Nah, saya klik yang di atas, di bawah tadi ya, tulisannya gini, nomor surat lampiran pada yang terhormat OJK dilaporkan oleh manajemennya si YV, Pak Sandy Ong, direktur. Nah, informasinya nama pemegang saham PT Investasi Bersama, alamat ini, jumlah saham sebelum dan setelah tanggal transaksi 11 Februari 2025, jumlah saham yang dibeli 6.078.500 lembar. Harga pembelian 1.530 per saham. Tujuannya menambah portofolio efek. Status kepemilikan saham langsung. Nah, inilah jadi kita tahu bahwasanya ownernya tambah barang 6 juta lembar di 1.530. Ini sentimen yang sangat positif ini ya. Kalau misalnya kita pegang saham YV ini. Itu kenapa harga sahamnya terbang, saya rasa karena ada kaitannya sama berita ini juga. Itulah, kita lihatlah hari Senin kayak mana update sahamnya. Pokoknya kalau saya di YV, saya kira sampai akhir tahun akan saya pegang ya. Melihat situasi juga, update terus saja. Oke kawan-kawan, sekian untuk update saham YV ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis video pembelajaran dari channel Investor Logis. Di sini saya menawarkan e-book khusus untuk kamu yang ingin belajar tentang teknik investasi saham. Untuk kamu yang berminat, silakan chat ke nomor berikut ini ya. Untuk kamu yang berminat belajar investasi saham secara online private bersama saya, silakan chat nomor berikut ini ya. Terima kasih.